Semangat pagi. Halo profesional muda dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Herdianto Purba. Kalau pada kesempatan awal kita membicarakan tentang bagaimana membuat perencanaan, planning, goals, ya, dan bagaimana time management kita supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Dan yang VT kita yang kedua, kita bicara tentang bagaimana kita membangun tim supaya solid, supaya memudahkan kita untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, yang ketiga adalah kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan. Sebab tanpa kepemimpinan yang baik, maka kita akan sulit mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, bicara tentang kepemimpinan, teman-teman, apa sih kepemimpinan itu? Nah, secara garis besar, secara umum, secara sederhana saya mau mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Itulah kepemimpinan. Lalu bagaimana atau apa yang harus dilakukan oleh pemimpin untuk bisa mencapai tujuan yang direncanakan tadi? Ya, ada 3 hal yang harus kita capai agar kita bisa menjadi pemimpin yang benar-benar efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Apa yang harus kita bangun dari dalam diri kita sebagai seorang pemimpin? Pemimpin itu mulai dari jenjang yang paling bawah, bisa tim leader, supervisor, manajer, dan seterusnya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah Anda harus membangun trust di dalam diri Anda. Sebab tanpa kepercayaan, trust, bagaimana anggota Anda, anak buah Anda mau percaya dengan kita? Bagaimana dia mau mengikuti kita kalau tidak ada trust di antara kita? Jadi langkah pertama yang harus Anda bangun adalah membangun trust di dalam diri Anda. Ya, yang kedua yaitu tingkatkan terus skill komunikasi Anda, terutama dalam rangka Anda mempengaruhi orang lain supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Penekanan saya ada 2 tipe komunikasi yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah komunikasi yang disebut dengan komunikasi persuasif. Bagaimana Anda mempengaruhi cara-cara Anda, skill Anda untuk bisa mempengaruhi anak buah Anda mencapai suatu tujuan. Tipe komunikasi yang kedua adalah komunikasi yang asertif. Apa itu komunikasi asertif? Adalah bagaimana komunikasi Anda harus bisa mau mendengarkan, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh anak buah Anda. Tidak hanya sekedar Anda terampil menyampaikan pemikiran-pemikiran Anda, instruksi-instruksi Anda, tetapi juga sebaliknya. Ya, itu yang poin yang kedua, yaitu komunikasi. Hal yang ketiga yang harus kita bangun dari dalam diri kita, tentu saja itu adalah terkait dengan karakter dari dalam diri kita. Ya, pelihara dan kembangkanlah karakter yang baik dari dalam diri kita ini. Apa itu karakter? Antara lain integritas kita, yaitu satunya pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Karena kita adalah role model bagi anak buah kita. Yang kedua adalah bagaimana transparansi kejujuran dari dalam diri kita. Ya, karena kita bukan paling hebat dan kita mau membuka diri terhadap masukan, kritikan, saran dari anak buah kita, itu akan lebih baik bagi kita. Yang berikutnya tidak kalah penting dari karakter kita adalah empati kita. Ya, dan kemudian adalah kecerdasan emosional kita. Kita jangan taunya hanya marah-marah aja, tapi ketika anak buah kita berprestasi, kita tidak pernah memberikan apresiasi. Ya. Jadi inilah ya kunci kita sebagai seorang leader kalau kita ingin memimpin anak buah kita, tim kita untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita harapkan. Demikian tips-tips kita kali ini. Salam sukses selalu buat Anda.